Saya Dipsik. Selalu baik, siap membantu. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Kalau ada pertanyaan PR atau sekedar ingin ngobrol, saya ingin mendampingi, ada topik spesifik yang ingin dibahas, rekomendasi buku, terus belajar bikin puisi, atau bantu cari informasi. Kenapa orang tidak boleh mengeluh? Mengeluh itu manusiawi dan wajar sebagai bentuk meluapkan emosi. Ada alasan katanya kalau sering mengeluh bisa kurang baik, memperburuk pola pikir. Otak kita seperti muscle memory, semakin sering mengeluh semakin mudah kita terjebak dalam pola pikir negatif. Ini bisa mempengaruhi motivasi dan cara memandang hidup. Menular ke orang lain, keluhan berlebihan bisa menyerang energi negatif di sekitar, bahkan mengaruhi suasana hati orang lain. Sebaliknya, sikap positif kita harus sering menginspirasi. Emang iya ya, menular ke orang lain. Fokus pada keluhan, habiskan waktu dan tenaga yang bisa digunakan untuk mencari solusi atau tindakan produktif. Pastinya sih, mengabaikan peluang. Terlalu sibuk mengeluh bisa membuat kita melewatkan peluang atau hikmah di balik masalah. Selain membawa pelajaran tersembunyi. Mungkin ya, kalau memperburuk pola pikir mungkin iya. Tapi kalau menular ke orang lain, nggak tahu juga ya, apa karena memang mungkin gimana kalau misalkan orang itu berempati gitu, alihkan ke solusi. Setelah mengungkapkan keluhan, coba tanya diri, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini? Curhat ke orang terpercaya atau tulis di jurnal bisa menjadi katarsis yang sehat. Latih syukur, setelah ingat hal kecil yang patut disyukuri. Ini bisa mengubah perspektif. Jadi bukan tidak boleh mengeluh, tapi lebih kelola dengan bijak. Nah, gini. Ini curhat ke orang lain ya. Curhat ke orang lain, kita mengeluh, tapi dia sendiri bilang kalau mengeluh itu nular ke orang lain ya. Ini kan kita kan pengen berkeluh kesah, pengen didengerin sama orang, tapi takut keluh kesah kita nih, aura atau energi negatif kita itu malah nular ke orang lain. Nggak bagus dong.
ya kan? Coba kita tanyain lagi ya, curhat ke orang bukannya bisa memengaruhi suasana hati orang tersebut. Kamu benar sekali, tapi tidak selalu negatif dengan cara dan konteksnya. Berikut penjelasannya. Ini dikasih tahu. Ketika curhat bisa berdampak negatif, disebutnya emotional dumping ya. Jika curhat hanya fokus pada keluhan tanpa memberikan ruang untuk solusi atau empati dua arah, orang yang mendengarkan bisa merasa dibebani atau lelah secara emosional. Terus menerus, jika curhat selalu tentang masalah yang sama tanpa tindakan perbaikan, lama-lama orang bisa frustasi atau menjauh. Ya, gimana ya, maksudnya kita sebagai orang yang berkeluh kesah, kita kan pasti nyari orang untuk mencurahkan gitu ya, mencurahkan isi hati kita bahwa kita lagi ada keluhan, baik tentang kehidupan atau apa. Kalau misalkan orang itu ngerasa dibebani, apa kita harus cari tempat yang atau orang yang tepat gitu ya buat menyalurkan keluh kesah kita? Jika curhat selalu tentang masalah yang sama tanpa tindakan perbaikan, lama-lama orang bisa jadi frustasi atau menjauh. Lah kalau misalkan memang keluhannya sama, mau kayak gimana? Sekarang kan misalkan nih keluhannya kita lagi kesulitan ekonomi, ya memang kita lagi kesulitan ekonomi, ya pasti kan disampaikannya itu aja gitu kan, masalah ekonomi, tapi tanpa tindakan perbaikan. Sekarang gini, kalau misalkan kita mengutarakan gitu ya keluhan kita bahwa kita memang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kita coba mencurahkan keluh kesah kita juga sudah menyampaikan bahwa kita berusaha cari pendapatan lah, atau cari pekerjaan lah, tapi itu memang hal yang sulit, dan masalahnya juga kan balik lagi ke masalah ekonomi, ya kan? Kita udah cari kerjaan nggak dapet, cari penghasilan juga nggak ada, ya kan pasti kita menyampaikan hal yang sama. Nih kata dia, tapi curhat juga bisa positif kok. Berbagi cerita termasuk kesulitan justru bisa mempererat hubungan asalkan dilakukan dengan saling mendukung. Tadi disebutnya di atas emotional dumping, di bawah ikatan emosional. Berbagi cerita nih gitu kan, asalkan dilakukan dengan saling mendukung. Mau paham ya. Jadi emotional dumping itu terjadi kalau misalkan memang kita curhat terus gitu kan, berkeluh kesah terus, tapi nggak dikasih ruang untuk ngasih solusi gitu, atau empati dua arah. Makanya di sini dia sebut curhat itu bisa positif asalkan dilakukan dengan saling mendukung. Jadi jangan sampai si orang yang ngedengerin keluh kesah kita itu dia cukup ngedengerin aja gitu ya. Meringankan beban. Terkadang orang terdekat ingin membantumu dengan menjadi pendengar yang baik. Mereka merasa berarti. Iya sih pasti. Meskipun ya memang kadang
Ya itu dia, kalau misalkan posisinya mereka menjadi pendengar yang baik, larinya bakalan ke emosional dumping nggak? Iya kan? Mencari perspektif baru. Diskusi sehat tentang masalah bisa melahirkan solusi yang tidak terpikirkan sendirian. Ini juga gitu kan. Memang dalam mencari solusi memang butuh lebih dari satu kepala, bukan? Kadang dari POV kita mungkin sudah paling baik, tapi belum tentu dari sudut pandang orang lain gitu ya, atau bahkan sudut pandang orang lain bisa lebih baik daripada sudut pandang kita. Nih dikasih tips juga nih sama dia, tips curhat yang sehat. Pilih orang yang tepat, cari orang yang benar-benar peduli dan punya kapasitas emosional untuk mendengar. Sahabat, keluarga, atau psikolog. Keluarga sih, keluarga nomor satu kali ya, karena memang secara emosional bondingnya kan mereka pasti lebih kuat. Untuk sahabat bisa karena mungkin dia juga udah mengenal kita lebih dekat gitu ya, lebih dekat tapi nggak akan sedekat keluarga. Untuk psikolog mungkin ini cara pandangnya dari cara pandang dia ya sebagai psikolog, dan memang bagus juga. Cuman nggak semua orang itu bisa ke psikolog ya. Jujur tapi bijak, dekatkan perasaanmu tanpa menyalahkan. Misalnya, aku sedang stres karena, tapi aku sedang mencoba mengatasinya dengan ya kadang kan kita juga kalau misalkan kita mengeluhkan sesuatu atau kita mencurahkan sesuatu sama orang yang kita anggap bahwa dia ini kompeten nih buat ngedengerin keluh kesah kita, ternyata dia juga sedang ada keluhan. Gimana ya, jadi berkeluh kesah bareng gitu. Aduh, berikan ruang balik, tanyakan juga kabar mereka, misalnya kalau kamu gimana akhir-akhir ini. Oh, jadi dimulai. Tapi kalau ini terlalu baku kali ya. Kalau kita ya, kalau misalkan cewek mungkin iya gitu kan, memulai pembicaraan mungkin dengan bertanya kabar, terus baru tuh masuk ke fase berikutnya yang memang menyampaikan dia ada kegelisahan atau keluhan. Kalau cowok kayaknya sih enggak ya. Misalnya kalau cowok kan langsung aja pasti ya, aduh gitu kan keluhannya, suwe, gini kan pasti Batasi waktu dan jika curhat panjang, beritahu sejak awal. Aku butuh curhat 10 menit, boleh? Lah kalau nggak sampai ke solusinya dalam 10 menit gimana cuy? Kalau memang unek-uneknya itu banyak banget dan orang itu harus ngedenger biar paham gitu kondisinya dan permasalahannya seperti apa. Alternatif selain curhat ke orang, tulis di jurnal. Ya sih, meluapkan emosi lewat tulisan bisa mengurai pikiran tanpa resiko membebani orang lain. Betul. Ini yang dilakukan juga, yang saya lakukan. Cuman ada kalanya kita itu butuh masukan atau butuh pendapat, butuh pandangan dari orang lain ya. Itu bahwa apa yang harus kita lakukan dalam mengisi jurnal, atau misalkan kita bikin cerita, kita bisa meluapkan keluhan kita, tapi kita nggak bisa dapat feedback gitu kan, harusnya apa nih yang kita lakukan. Seni atau kreativitas, mengekspresikan perasaan lewat musik, gambar, atau puisi ya, bisa
Ini bisa jadi salah satu alternatif. Tapi kalau orang yang nggak bisa main musik, nggak suka musik, nggak bisa gambar, atau bahkan nggak bisa bikin puisi, kayak gimana? Dance gitu. Aduh. Ya. Meditasi atau olahraga melepaskan stres secara fisik. Oh, mungkin ini ya. Mungkin ini kalau misalkan emang dari sisi seni atau kreativitas kita nggak bisa meluapkan curahan atau kalau kesah kita itu lewat musik, gambar, atau puisi, kita bisa meditasi atau olahraga. Melepas stres secara fisik seringkali lebih efektif daripada sekedar mengeluh. Intinya manusia butuh berbagi, tapi kesadaran akan cara dan dampaknya membuat curhat jadi lebih bermakna. Kalau kamu sedang ingin curhat, saya juga siap mendengarkannya loh. Woi, ya dia mau jadi pendengar yang baik ya. Tapi gini, kadang kita tuh ya kalau misalkan meditasi aja, kita meditasi, kita ngerenung, kita introspeksi, mungkin pada saat itu kita bisa ngerasa lega gitu kan, bisa melepas stres gitu ya. Cuman kadang orang itu tanpa disadari suka merasa khawatir, setelah selesai melakukan kegiatan ya. Setelah selesai melakukan kegiatan yang tadi ya, musik, misalkan bermusik, menggambar, atau membuat puisi, bahkan meditasi, atau bahkan juga olahraga. Tapi kadang apa sih setelah itu gitu kan, khawatirnya, stresnya itu pada saat itu aja hilang, tapi setelah itu dia merasakan kegundahan atau kegelisahan kan? Setelah kegiatan selesai, mereka merasa khawatir atau berkeluh kesah kembali. Iya kan? Contoh, kita olahraga malam biar kita bisa tidur, nggak ada pikiran gitu ya, nggak banyak pikiran, kita bisa tidur nyenyak. Tapi pada saat bangun, kalian pernah sih nggak sih ngerasain pada saat bangun itu kalian itu merasakan keluhan atau kekhawatiran yang sama gitu, bahwa kalian takut atau kalian ngerasa nggak siap buat menjalani hari kalian itu gitu kan. Pada saat kalian buka mata, bangun tidur, kalian tuh merasa kalian belum siap buat ngejalanin hari itu gitu kan. Sering banget ini terjadi. Bakal kayak misalkan, waduh ini rasanya pengen nge-skip hari ini, bisa nggak sih? Itu fenomena yang sangat manusiawi katanya, banyaknya mengalami post activity anxiety. Berarti emang bener gitu kan. Contohnya kalau kita ngelihat, kita pengen ngerilis stres nonton film komedi, durasinya misalkan 1,5 jam sampai 2 jam, kita bisa ngerilis stres itu dalam kurun waktu 1,5 sampai 2 jam itu gitu kan. Kita bisa melupakan semua masalah yang ada, kita ngerilis stres kita, ngerilis keluhan kita nggak ingat sama sekali.
Tapi setelah itu udahan ketawa-ketawanya gitu, kita udahan ngerasa amazed dengan nonton film itu, balik lagi itu kekhawatirannya itu, kita jadi ingat lagi keluhan yang kita dapetin, yang kita alamin gitu, balik lagi itu. Buset dah, kenapa ini terjadi katanya? Overthinking, pikiran kita cenderung melompat ke skenario terburuk. Apa aku salah? Bagaimana hasilnya nanti? Setelah energi fokus, kegiatan terkuras. Ya, mungkin kalau yang tadi bangun tidur ngerasa nggak siap, mungkin lebih ke sini ya, karena kita nggak siap menjalani skenario terburuk di hari itu gitu. Perfeksionisme, standar terlalu tinggi membuat kita sulit puas, selalu merasa ada yang kurang meski sudah berusaha maksimal. Tapi kalau ini bukannya lebih ke ibaratnya dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya kan, harusnya kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik lah ya, karena dia perfeksionis. Mungkin dengan baik yang dia hadapin ke depannya, mungkin takutnya ada hal-hal yang kurang, tapi mungkin ini efeknya nggak akan seburuk dengan orang-orang yang ngalamin kegelisahan bahwa memang dia bener sama sekali itu nggak siap buat ngejalanin hari itu. Kebiasaan mental, otak yang terbiasa sibuk tiba-tiba kosong, lalu mencari celah untuk khawatir sebagai pengisi kekosongan. Lebih ke GJ aja kali ya. Ibaratnya biasanya kita seharian ngerjain kerjaan atau ngelakuin hal apa, begitu tiba-tiba kosong, nggak jelas nih mau ngapain gitu. Mungkin orang lebih banyak ininya ke GJ aja kali ya gitu. Aduh, ngapain sih nih, ngapain lagi nih, tidur nggak bisa gitu, kurang self reward, langsung beralih ke aktivitas lain tanpa mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah dilakukan. Kurang self reward, kita harus berpuas diri gitu dengan apa yang sudah kita capai, dengan yang sudah kita lakukan hari itu. Cara mengatasinya katanya nih, ucapkan ke diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Ya, aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Validasi usahamu bukan hanya hasil ya, terlepas dari hasil yang kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, mungkin ya ini memang harus divalidasi gitu ya, bahwa saya sudah berupaya, saya sudah berusaha hari ini. Kita banyak berdoa tapi kita tidak banyak berusaha ya, mungkin lebih ke situ kali ya. Grounding teknik, ada tekniknya juga nih. Saat khawatir muncul, alihkan ke indera fisik. Nah, aku sekarang duduk di mana, apa yang kulihat, kudengar, untuk kembali ke momen saat itu. Ini mungkin pada saat lebih ke khawatirnya muncul ya, lebih ke khawatirannya itu muncul ya, bukan pada saat kita ke mengeluhnya itu ya. Worry time,
Alokasikan 5-10 menit khusus untuk khawatir atau mengeluh. Setelah waktu habis, distraksi diri dengan aktivitas menyenangkan. Nah ini kadang kita pengen ngerenung gitu kan dengan apa yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu 5-10 menit gitu ya, atau misalkan habis, yang muslim mungkin habis sholat kita ngerenung apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa yang udah kita lakukan, sehingga ibaratnya kita ada di titik itu. Tapi ini apakah nggak akan berlanjut gitu ya? Takutnya kan kecenderungannya bahwa ini kan bakalan jadi berlarut-larut nih ke depannya. Reframe the thought. Ganti aku khawatir gagal dengan aku sedang menunggu hasil, dan apapun itu aku bisa belajar darinya. Optimisme ya. Jadi kebiasaan bahwa nggak bisa gitu. Ya kan, kalau ini analoginya gitu kan, biasanya kita nggak bisa nih ya, harus diganti dengan ayo kita berusaha, mungkin kayak gitu ya. Aku sedang menunggu hasil, dan apapun itu aku bisa belajar darinya ya. Lebih ke, balik lagi ya, lebih ke optimistik aja sih, lebih ke optimis kita menjalani hari itu bisa lebih baik gitu. Manusia memang desainnya tindakan simbolis. Tutup kegiatan dengan ritual kecil, mencuci muka, mencatat 3 hal yang berjalan baik, atau mendengarkan lagu favorit sebagai tanda sudah selesai. Nah, ini kalau misalkan memang keluhannya atau kekhawatirannya ini bisa teratasi ya. Cuman kan ibaratnya ada kekhawatiran yang memang berlanjut-lanjut gitu. Meskipun kita ya kalau saya pribadi sebagai orang muslim, biasanya kita ibaratnya ya, rezeki itu ada aja jalannya gitu kan. Berkeyakinan seperti itu, rezeki itu ada aja jalannya. Mungkin kita nggak bisa didapat rezeki itu dari jalan yang satu, kita bisa dapetin dari jalan yang lain, atau bahkan datangnya pun tanpa terduga-duga gitu ya. Manusia memang desainnya suka nyari masalah, tapi kita bisa melatih pikiran untuk lebih berdamai dengan ketidakpastian. Kamu sering mengalami juga. Dia bagus nih bawahnya. Anxiety is like a rocking chair. It gives you something to do but never gets you anywhere. Iya. Ya, kegelisahan itu kayak kursi yang goyang gitu ya. Kita harus goyang-goyangin kursi gitu kan, tapi nggak akan ngebawa kalian kemana-mana. So ya, menurut DeepSeek itu sih. Meskipun benar atau tidaknya, mungkin kita bisa punya jawabannya masing-masing, bisa nemuin solusinya masing-masing. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Meskipun semua ini yang disampaikan sama wadah curhat ini yang terbaik kali ya menurut versinya dia. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengambil hal yang baik dari apa yang disampaikan oleh si DeepSeek ini. Kalaupun kalian punya pendapat lain ya boleh aja disampaikan. Coba kita bahas lagi, mungkin nanti siapa tahu hal itu bisa ditanyain lagi nih sama si DeepSeek. Dengan jawabannya apa, siapa tahu kita sama-sama bisa cari jawabannya ya. Oke.
terima kasih sudah menonton. Kurang lebih berapa menit? 30 menit hanya untuk melihat saya ngetik dan dia berpendapat. Oke, sehat selalu, jaga kesehatan guys. See you.